Baik anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya lemes dulu. Nah, sekali lagi, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya menyiapkan doa. Setelah berdoa, semuanya mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji yaitu tentang ikhtiar. Pasti di SD atau di kelas di rumah pernah dengar nggak dengan kata ikhtiar? Ikhtiar, sudah pernah dengar apa belum? Belum? Pernah? Pernah. Ikhtiar. Nah, ini kita akan membahas tentang ikhtiar. Coba di sini dilihat. Jawabnya sebelum. Nih, alat terpuji itu salah satunya adalah ikhtiar yang akan kita bahas pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini itu yang pertama adalah siswa itu bisa mendeskripsikan pengertian ikhtiar dengan benar, dengan baik dan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil ikhtiar dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan contoh perilaku ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang keempat, menjelaskan dampak positif setelah berikhtiar. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan cara membiasakan diri berikhtiar dengan benar. Jadi saya harapkan setelah pembelajaran hari ini anak-anakku semuanya bisa memahami kelima poin tersebut, ya. Kemudian sebelumnya kita amati pada gambar ini. Nah, ada gambar apa itu? Apa? Basket? Nah, basket. Ada warna basket toh? Yang satu yang sebelah kiri itu sedang apa ya? Sedang memegang bola ya? Nah, memegang bola. Yang sebelah kanan seperti apa ya? Ekspresinya senang apa enggak ya? Senang, rasa puas ya? Nah, kenapa? Nah, yang satu yang sebelah kiri itu merupakan contoh usaha mempertahankan apa? Nah, mempertahankan bola itu usaha sesuatu yang keras untuk apa tadi? Untuk apa? Untuk dimasukkan ke dalam ring. Setelah masuk hasilnya kan keinginannya kan memasukkan ke dalam ring. Setelah masuk merasa puas. Itulah usaha atau ikhtiar. Nah, pada ini kesempatan kali ini itu yang kita bahas adalah ikhtiar. Kemudian penilaiannya yaitu dengan cara nanti anak-anakku semuanya berdiskusi bersama. Di situ di diskusi itu nanti didiskusikan mengenai pengertian ikhtiar, dalil ikhtiar, contoh ikhtiar, dampak positif ikhtiar, dan cara membiasakan diri ikhtiar. Nanti akan saya nilai semuanya. Itu ya. Dan keaktifannya nanti juga akan saya nilai. Kemudian selanjutnya ini akan kita bahas ikhtiar. Ikhtiar itu yang akan kita bahas subbabnya itu ada pengertian dalil ikhtiar, contoh ikhtiar, dampak positif ikhtiar, dan cara membiasakan diri berikhtiar. Karena ikhtiar itu baik, maka harus dibiasakan. Yang pertama, yang pertama adalah pengertian ikhtiar, yaitu secara bahasa dan secara istilah.
secara bahasa artinya itu ikhtiar itu artinya adalah memilih, karena ikhtiar itu dari bahasa Arab artinya ikhtiaron, yaitu memilih. Memilih untuk apa? Memilih untuk berhasil dan memilih untuk gagal. Jika kita memilih, jadi kita mau berusaha apa? Tidak. Yang kedua, secara istilah. Secara istilah bisa dilihat di sini. Berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Artinya apa? Orang ikhtiar itu namanya ikhtiar itu usaha. Usaha untuk apa? Usaha untuk sesuatu hal yang kita inginkan. Itu misalkan kita pengen HP, kita nggak punya uang, usaha kita ngapain? Bekerja, menabung, itu usaha ya. Nah, bekerja, menabung itu termasuk ikhtiar. Uang saku kita tabung, kita berhemat, kita tabung, kemudian uangnya sudah kumpul, bisa buat beli HP. Selanjutnya, setelah pengertian ikhtiar yaitu dalil ikhtiar. Nah, ikhtiar jelas ya, harapnya jelas ayatnya. Dalil ikhtiar itu ada dalam surat Al-Qur'an ayat 11 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mau merubah keadaan mereka sendiri. Jadi kesimpulan dari ayat ini itu kita itu tidak akan dirubah oleh Allah nasib kita sebelum kita sendiri mau melakukannya. Artinya apa? Artinya kita sendirilah yang menentukan nasib kita sendiri, bukan orang lain, juga bukan Allah, tapi diri kita sendiri. Kita mau pinter harus belajar. Belajarnya juga harus giat, atau belajarnya malas-malasan. Ya, jadi pengen satu harus belajar dengan giat. Pengen duit, gak usah sekolah. Lanjut, selanjutnya adalah contoh ikhtiar. Nih, contoh ikhtiar. Amati video di bawah ini, videonya. Ya, jangan mati ya. Nah, jangan mati.
video tadi, di dalam video tadi, kira-kira wujud ikhtiarnya apa? Wujud usahanya. Yo, usahanya tadi apa ini? Tadi belum mangganya sudah mau jatuh ya. Karena apa? Keinginan Adit itu mangga itu tidak boleh jatuh sampai tanah. Karena kalau sudah di tanah itu kotor nggak bisa dimakan. Karena untuk dirujak tadi ya. Ayo usahanya Adit tadi ngapain? Gimana? Menangkap mangga. Wah, tadi ucup menangkap mangga. Bisa nggak? Nggak bisa. Terus ngapain tadi? Nyantar itu bersama-sama tadi. Oh, tadi dengan teman-temannya. Pakai apa tadi? Nah, pakai apa? Yang keras? Nah, pakai sarung. Itu wujud usaha. Nah, ya, pakai sarung. Kalau orang yang di dalam surat Ar-Ra'd itu, Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum, nasib suatu kaum sebelum dia mau ubah sendiri. Jadi penentuannya adalah Adit itu berusaha supaya mangganya tidak jatuh dengan memakai sarung bersama-sama. Itu termasuk usaha. Nah, paham ya? Pakai sarung. Akhirnya apa? Bisa makan rujak bersama. Kira-kira seneng nggak? Seneng. Puas nggak kira-kira? Kalau sudah puas, kita lanjut. Nih. Nah, ini dia dampak positif ikhtiar. Dampak positif ikhtiar. Artinya tahu nggak dampak itu? Dampak itu adalah yang kita rasakan setelah kita berbuat ikhtiar. Yang kita rasakan setelah kita berbuat ikhtiar. Dan tadi Adit itu menangkap termasuk juga ikhtiar ya, dengan sarung. Yang dirasakan Adit kira-kira apa? Senang. Nah, ini yang pertama senang. Kenapa? Karena hasil yang diinginkan tercapai, mangganya tidak jatuh. Kemudian yang pertama itu yaitu terhormat dalam pandangan Allah dan sama manusia. Kenapa terhormat dalam pandangan Allah dan manusia? Coba diingat-ingat ketika Purwodadi di lampu merah ada orang yang meminta. Kira-kira pandanganmu terhormat mana dari orang meminta-minta dengan Pak Lurah? Ayo terhormat mana? Terhormat siapa? Terhormat Pak Lurah. Ayo terhormat mana? Orang meminta-minta dengan Pak Kuko. Oh, Pak Kuko. Kenapa? Karena orang yang minta itu tidak bekerja, tidak berikhtiar. Ya, kalau Pak Lurah itu bekerja, berikhtiar, berusaha. Tuh, kemudian usahanya mendapatkan hasil, dan hasilnya kalau sudah dapat, puas gak? Puas, ada adanya kepuasan. Nah, itu. Kemudian kira-kira saya mau tanya dulu, perbuatan ikhtiar itu baik apa tidak? Baik. Perlu dibiasakan apa tidak? Perlu. Bagaimana caranya? Oh, bisa. Nah, caranya dilihat di papan tulis. Ini caranya. Cukup optimis. Dengan yang pertama optimis. Tahu artinya optimis? Apa? Ngerti nggak optimis? Optimis itu seperti ini loh. Ketika kamu mengerjakan suatu soal, optimis itu seperti ini. Dengarkan baik-baik. Ketika kamu mengerjakan suatu soal 1 sampai 5, kamu memiliki keyakinan, wah, saya pasti bisa. Itu namanya optimis. Ya, saya bisa. Itu namanya optimis. Nek, kebalikannya, ada satu soal matematika, ada 5 soal matematika. Dah, soalnya ini po. Itu namanya optimis atau pesimis? Pesimis. Jadi orang yang berikhtiar itu harus optimis dalam kehidupan sehari-hari, dalam sewaktu-waktu, setiap saat.
tidak boleh pesimis. Kalau ada apapun tugas itu, saya pasti bisa. Itu ya. Yang kedua, apa? Yang keras toh. Selalu semangat dalam setiap tugas yang dikerjakan. Semangat, selain optimis juga semangat. Karena sudah yakin bisa. Kira-kira kamu semangat gak kalau sudah yakin bisa? Semangat lah, gampang nih Pak. Ngerjain semangat toh. Nebit tuh, udah soal angil kerja no. Ya Allah, makan milik kolek kerja no. Gak semangat ya? Yang ketiga, ketika mengalami kendala itu tidak pernah putus asa dalam setiap keadaan. Walaupun apapun yang terjadi, jangan putus asa. Dapat nilai 0, ganti lagi. Dapat nilai 2, dapat nilai 2, ganti lagi. Dapat nilai 80. Dapat 10, jangan puas, ganti belajar lagi. Dapat nilai 100. Itu namanya tidak pernah putus asa. Itu. Baik, untuk pembelajaran akidah akhlak tentang akhlak terpuji sudah selesai. Cara membiasakan dari pengertian sampai cara membiasakan diri berakhlak berikhtiar. Ini. Nah, sekarang Bapak ingin kalian membentuk kelompok. Ya, kelompoknya dipilih sendiri. Kemudian nanti didiskusikan mengenai pengertian ikhtiar, dalil ikhtiar, contoh ikhtiar, dampak positif ikhtiar, dan cara membiasakan diri berikhtiar. Ayo saya kasih waktu 3 menit mulai dari sekarang. Ayo bentuk kelompok. Ayo kelompoknya ngumpul ayo. Satu sana lagi, 2 sini, mana 3 sini. Ayo yang bisa sini ayo. Caranya seperti ini loh. Saya didiskusikan tentang ikhtiar. Saya kasih waktu 3 menit. Ya. Kamu sih enggak. Latihan dari situ enggak apa-apa. Didiskusikan LKPD yang sudah Bapak kasihkan, didiskusikan. Kemudian nanti sudah selesai diskusinya? Sudah. Nah sekarang karena sudah diskusinya sudah selesai, saya mau tanya mengenai tentang apa yang kita diskusikan tadi, yang sudah kalian diskusikan bersama-sama mengenai tentang coba. Untuk yang pertama,
Apa yang kamu ketahui tentang ikhtiar yang bisa katakan tadi yang sudah didiskusikan? Ayo, mana ya kamu sini ambil berdiri, ya berdiri. Ayo yang keras, sana dia dibaca coba, hasil diskusinya dibaca. Ya. Apa? Ayo, apa yang kamu ketahui tentang diskusi tentang ikhtiar? Ayo dibaca. Ayo, soal nomor 1 tadi. Apa jawaban diskusinya, Mas? Yang keras coba. Kegiatan dalam untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, kegiatan apa? Nah, kegiatan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ayo, kelompok lain ada yang tadi ada yang bisa jawab lagi. Ada yang mau jawab kelompok lain. Ayo, angkat tangan. Ayo, ini kelompok 1 dan 2. Apa? Ya, kelompok 2. Coba angkat tangan, Anung, berdiri. Jadi, yang keras ya. Apa? Usaha mencari pekerjaan. Itu baik semuanya jawabannya. Alhamdulillah untuk pengertian ikhtiar anak-anak semuanya sudah paham. Kemudian dalil ikhtiar yang belum jawab kelompok 1. Ayo, dalil ikhtiar itu ada dalam surat apa? Ayo berdiri. Ya berdiri. Ya betul sekali, surat Ar-Ra'd ayat 11. Wah, pinter-pinter ternyata. Kemudian contoh ikhtiar, ayo yang bisa anak-anak contoh ikhtiar. Ayo, nah, ya kelompok 3 dulu. Ani belajar giat supaya mendapat tingkat 1. Pintar. Belajar giat itu termasuk usaha. Ayo kelompok lainnya, kelompok lainnya. Ayo, Mas Gendut. Wah, pintar Nadi menabung setiap hari agar mendapat hadiah yang diinginkannya. Ini kelompok 2 mau nambahin? Ya, yang keras, ayo. Oh ya, untuk memetik mangga, memanjat mangga yang memanjat mangga di pohon belakang rumah. Pintar sekali. Contoh ikhtiar. Tapi jangan sekali-kali ya. Yang contoh kelompok 2 jadi memanjat mangganya sendiri nggak apa-apa, tapi jangan memanjat mangganya orang lain. Soal-soal dibentongi ya. Kemudian dampak positif ikhtiar. Kemudian apa yang kamu rasakan setelah kita berikhtiar? Ayo, wah iya, nomor 1. Hati merasa senang. Ada lagi? Ya. Mendapat sesuatu yang diinginkan. Nah, mendapat sesuatu yang diinginkan. Apa lagi? Ada lagi? Nah, ya, merasa puas karena yang diinginkan tercapai. Ya. Kemudian kan sudah semuanya ya, semua sudah tercapai. Kira-kira dibiasakan kayak ini? Dibiasakan. Bagaimana caranya membiasakan diri dia? Nah, ini kelompok 1 ini versi kelompok 3 ini. Bagaimana? Coba berdiri. Ya, keras. Oh ya, tidak mudah putus asa. Lagi? Oh iya, yakin karena usaha tidak mengkhianati hasil. Pak, maju Pak. Semakin dalam melakukan suatu hal. Oh ya, maksudnya semangat dalam melakukan suatu. Nah, ini karena sepertinya semuanya sudah paham ya. Wah, diskusinya seru tentunya. Kira-kira. Kemudian untuk tugas di rumah anak semuanya, sebelum saya bapak tugas di rumah itu nanti surat al itu ya diapakan di rumah ya. Nah, kemudian pelajaran kita sudah selesai.
kemudian kita simpulkan kembali. Kita simpulkan kembali bersama-sama ya. Kita simpulkan kembali bersama-sama bahwa setiap usaha itu harus setiap keinginan itu harus ada apanya? Harus diawali dengan usaha. Itu ya, harus diawali dengan usaha. Itu kesimpulannya. Kemudian caranya bagaimana? Caranya, ayo caranya ikhtiar tadi bagaimana cara usaha? Nah, terus optimis. 2, semangat. 3, ya tidak pernah putus asa. Itu ya. Nanti di rumah dipelajari kembali. Kemudian tugasmu di rumah adalah menghafalkan surat Al-Qur'an ayat 11 tadi ya. Baik, semuanya LKPB-nya yang hasil diskusinya bisa dikumpulkan kepada Pak Aris ini. Ayo hasilnya. Hasil kelompoknya ini. Nah, saya kira cukup anak-anakku semuanya. Semoga nanti di rumah bisa belajar dengan giat dan materi kali ini tentang ikhtiar bisa bermanfaat semuanya. Ayo semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ini kursinya siapa ini? Nah, nanti kursinya besok lagi dikembalikan lagi ya. Sekarang saya mau tanya, kira-kira dengan pembelajaran sebelumnya dan pembelajaran kali ini dengan sistem seperti ini lebih enak mana? Seperti ini apa yang sebelumnya? Apa seperti biasa? Seperti ini lebih menyenangkan apa tidak? Lebih menyenangkan. Lebih paham apa tidak? Lebih paham. Sudah paham ya? Besok nanti kita bertemu lagi di lain waktu di minggu depan yang dengan metode seperti ini lagi. Itu ya? Nah, kemudian materi kita sudah selesai. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.